Saya Gracia Pasya. Saya Hera Bernawak. Saya Stefanus Dio. Saya Lazar Dasumber Azam. Saya Feliska Garsoni. A few moments later. Teorema kemotonan. Suatu fungsi dikatakan monoton naik pada interval jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x pada interval 1. Suatu fungsi dikatakan monoton turun pada interval jika f aksen x lebih kecil daripada 0 untuk semua x pada interval 1. Simak berikutnya. Jadi kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kecekungan fungsi trigonometri. Perhatikanlah grafik berikut. Nah, pada grafik ini kita tulis dengan X1, X2, dan X3. Dari X1 ke X2 kita bisa menarikkan garis seperti gunung. Dan dari X2 ke X3 kita bisa menarikkan garis seperti mangkok. Garis grafik ini kita tandai dengan Fx. Dari grafik X1 ke X2 yang berbentuk gunung itu disebut dengan grafik cekung ke bawah. Sedangkan dari X2 ke X3 yang berbentuk mangkok itu bisa disebut dengan grafik cekung ke atas. Jadi sekarang kita akan menentukan selang kecekungan. Yang pertama, grafik fungsi Fx cekung ke atas jika F double aksen itu lebih besar daripada 0. Yang kedua, grafik fungsi Fx cekung ke bawah jika F double aksen lebih kecil daripada 0. Untuk mempermudah, maka kita akan lihat tabel berikut. Berikut dapat dilihat, tanda F double aksen X positif, maka fungsi F aksennya itu monoton naik. Fungsi F-nya cekung ke atas. Tanda F double aksen X negatif, fungsi F aksennya yaitu monoton turun. Fungsi F-nya cekung ke bawah. Baiklah, berikutnya kita akan belajar bagaimana menentukan titik stasioner pada fungsi trigonometri. Pada setiap fungsi, khususnya fungsi trigonometri, memiliki yang namanya titik balik dan titik puncak, atau yang sering kita sebut sebagai titik balik maksimum dan titik balik minimum. Titik stasioner adalah kumpulan dari titik balik dan titik puncak. Untuk mendapatkan titik stasioner terdapat dua cara, yaitu turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertama adalah uji daerah sebelah kiri adalah X sama dengan A dan yang sebelah kanan adalah X sama dengan B pada daerah X sama dengan C. Perhatikan kriteria berikut. Turunan kedua adalah substansi X sama dengan C ke turunan fungsi X. Perhatikan kriteria berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai nilai minimum dan nilai maksimum. Dalam matematika, nilai minimum adalah nilai terkecil. Peroleh nilai terkecil didapatkan dari hasil pengujian titik pojok. Cara mendapatkan nilai minimum sama seperti mendapatkan nilai maksimum, yaitu mencari tahu terlebih dahulu minimum suatu daerah himpunan penyelesaian. Berdasarkan hasil pengujian titik pojok, didapatkan nilai-nilai yang memenuhi fungsi tujuan. Nah, dalam matematika, nilai minimum digambarkan dalam bentuk kurva. Berikut penjelasan matematis tentang kurva. Nah, titik A adalah titik maksimum mutlak. Titik D adalah titik minimum mutlak. Titik C dan titik E adalah titik maksimum relatif. Titik B adalah titik minimum relatif. Nah, kurva tersebut menjelaskan jika FA lebih besar daripada Fx, maka untuk semua nilai X pada domain F, maka FA adalah nilai maksimum mutlak atau absolut. Sedangkan fungsi F jika Fb, Fx untuk semua nilai X pada domain F, maka Fb adalah nilai minimum mutlak atau absolut dari fungsi F. Dan berikut cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu nilai-nilai stasioner dari fungsi.
Yang kedua, menentukan nilai fungsi pada batas-batas interval. Dan yang ketiga, menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi berdasarkan hasil langkah 1 dan 2. Nah, berikut adalah rumus nilai minimum dan maksimum. Rumusnya itu XP sama dengan min B per 2A, YP sama dengan D per min 4A. Menentukan titik stasioner dan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Jika FA sama dengan 0 dari Y sama dengan Fx, maka nilai FA disebut nilai stasioner dan titik AF dalam kurung A disebut titik stasioner. Fungsi F naik dalam suatu interval jika Fx lebih besar dari 0 untuk setiap X anggota interval tersebut. Fungsi F turun dalam suatu interval jika Fx lebih kecil dari 0 untuk setiap anggota interval tersebut. Ada dua metode yang digunakan untuk menentukan jenis dari titik stasioner. Berikut adalah metodenya. Uji turunan pertama. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah pertama, mencari turunan pertama dari Fx. Yang kedua, mencari titik stasioner dengan menggunakan syarat stasioner, yaitu Fx sama dengan 0. Yang ketiga, substitusikan titik stasioner ke fungsi awal. Yang keempat, uji titik setiap selang untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Dan berikut adalah contohnya. Contoh soal nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Menentukan interval suatu fungsi naik atau fungsi turun. Untuk menentukan interval fungsi f aksen naik adalah dengan menyelesaikan pertidaksamaan f aksen lebih besar dari 0. Demikian juga untuk menentukan interval fungsi f aksen turun adalah dengan menyelesaikan pertidaksamaan f aksen kurang dari 0. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Contoh soal 1. Tentukan interval-interval dari f aksen sama dengan x kuadrat kurang 4x agar fungsi A naik, B turun. Penyelesaiannya, f aksen sama dengan fx kuadrat dikurang 4x sama dengan f aksen sama dengan 2x min 4. Yang A, syarat supaya fungsi naik adalah f aksen lebih besar dari 0. F aksen min 4 lebih besar dari 0. 2x lebih besar dari 4. Yang B, syarat supaya fungsi turun adalah f aksen lebih kecil dari 0. 2x min 4 lebih kecil dari 0. 2x lebih kecil dari 4 dan x lebih kecil dari 2. Sekian, terima kasih. Kecekungan fungsi. Fungsi dikatakan cekung ke atas pada interval 1 jika f aksen naik pada interval 1. Sedangkan f aksen dikatakan cekung ke bawah jika f aksen turun pada interval 1. Jika f aksen lebih besar dari 0, x, maka f aksen cekung ke atas pada interval 1. Jika f aksen lebih kecil dari 0, maka x aksen cekung ke bawah pada interval 1. Contoh soalnya, diketahui fungsi f aksen sama dengan buka kurung x kuadrat ditambah 1 tutup kurung per x tambah 1. Tentukan interval pada saat fungsi f cekung ke bawah dan interval pada saat f cekung ke atas. Jawab. Dengan menggunakan sifat-sifat turunan, kita mendapatkan f aksen sama dengan buka kurung x kuadrat ditambah 2x min 1 tutup kurung per buka kurung x ditambah 1 tutup kurung kuadrat. Kita apabila f kita turunkan lagi, kita akan mendapatkan s sama dengan 4 per buka kurung x tambah 1 pangkat 3. Pembuat 0f adalah f x
sama dengan min 1. Contohnya ada di bawah. Jadi F cekung ke atas pada interval lebih besar dari min 1 dan F cekung ke bawah pada interval lebih kecil dari X lebih kecil dari min 1. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami sayang Pak Yogo. I love you matematika.